Salam demokrasi dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Apa kabar demokrasi di Indonesia saat ini? Yuk, kita bincang-bincang singkat membahas tentang pemilu dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia. Ketika kita bicara demokrasi di suatu negara, sudah pasti pemilu adalah salah satu tandanya. Bagaimana demokrasi di suatu negara dapat dilihat, itu yang menjadi indikator adalah kita bisa melihat bagaimana pemilu di negara tersebut itu dilaksanakan. Demikian pula halnya kalau kita ingin melihat bagaimana penyelenggaraan pemilu di Indonesia, negara kita tercinta ini. Pemilu serentak 2024 belum lama ini sudah kita lalui bersama, tapi diwarnai dengan begitu banyak dinamika yang kontroversial. Sebenarnya itu adalah hal yang biasa, boleh dikata seperti itu, karena di tiap pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya selalu saja dalam penyelenggaraan pemilu ada yang menjadi catatan penting kita, catatan ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu di negara tercinta kita ini, yang pada intinya kalau kita mau jujur, catatan pelaksanaan pemilu kita itu membuat kita kembali mempertanyakan tentang kualitas demokrasi di negara Indonesia. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan kepada pemirsa. Kalau kita mau jujur, pemilu tahun ini ada satu tanda catatan kecil, yaitu putusan MK nomor 90 yang berlanjut hingga ada sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah diikuti dengan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, dilatar belakangi dengan adanya dugaan kecurangan dalam pesta demokrasi di Indonesia, terkait apalagi kalau bukan perhitungan perolehan suara. Pertanyaan yang muncul di benak saya adalah, apakah memang itu bagian dari demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, atau apakah demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokrasi. Namun demikian, adanya pemilu tidaklah berarti bahwa suatu negara itu sudah pasti adalah negara yang demokratis. Pemilu yang demokratis adalah suatu cara yang digunakan oleh negara untuk memberikan hak kepada warga negara untuk apa? Untuk memilih pemimpin dan wakilnya untuk duduk di dalam kursi pemerintahan, dan tentunya menjalankan tugas serta fungsinya melindungi dan melaksanakan aspirasi warga negaranya. Pemilu adalah sarana negara menuju demokrasi, sehingga tentunya pemilu harus dilaksanakan secara demokratis pula. Jika pemilu berkualitas, maka demokrasi pun berkualitas, tentunya seperti itu. Untuk menjaga dan menjamin kualitas pemilu, baik dari segi proses maupun hasil, perlu dipastikan tersedianya perangkat hukum yang memadai, baik itu dari level konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksananya. Di samping itu, perlu juga disediakan oleh pemerintah wadah atau kanal untuk menyelesaikan isu-isu hukum atas berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Ketika kita bicara pemilu dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia, tentu saja pemilu memberikan warna pada demokrasi itu sendiri. Pertanyaannya, apakah pemilu kita itu benar-benar demokratis? Bagaimana kita menjawab pertanyaan kedua ini? Ada indikator utama, yaitu standar internasional dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance tahun 2002 yang memberikan standar untuk melihat, untuk mengukur bagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satunya yang penting dan yang terutama adalah kerangka hukum. Di dalam kerangka hukum tentunya harus diatur, baik itu tentang sistem pemilu, penentuan wilayah dan batas unit, hak memilih dan dipilih,
badan pelaksana, kemudian pendaftar dan pemilih, lalu akses kertas suara partai politik dan kandidat, kemudian bagaimana pelaksanaan kampanye, akses media, dan kebebasan berekspresi dari warga negara. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye itu juga perlu diatur tentunya. Kemudian pemungutan suara, penghitungan tabulasi suara, peranan wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu, dan penegakan hukum pemilu tentu harus diatur dalam kerangka hukum yang jelas. Menurut Profesor Ramlan Surbakti PhD, terdapat 2 indikator penting dalam proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Itu yang harus dipastikan. Pertama, adanya kepastian hukum yang tentu harus dilandaskan pada hukum yang tertinggi, yaitu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan harus dapat dijamin oleh DPR juga pemerintah. Khususnya dalam hal ini pelaksana pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah isi dari pasal-pasal dalam kerangka hukum pemilu. Ada beberapa hal penting yang harus dicatat di sini untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia agar benar-benar demokratis. Yang pertama, pasal yang ditentukan di dalam kerangka hukum pemilu itu tentu saja adalah pasal yang harus dapat dipahami secara tunggal, artinya tidak multitafsir. Ketika pasal itu jelas dan tidak multitafsir, artinya mempunyai makna yang tunggal yang bisa dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan, maka hampir dapat dipastikan tidak akan ada kekosongan hukum. Hal yang penting lagi berkaitan dengan isi pasal dari kerangka hukum itu adalah bahwa pasal-pasal itu tentunya harus konsisten antara pasal yang satu dengan pasal yang lain yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu. Dan jangan lupa, tentunya isi-isi pasal ini harus sinkronis, harus sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kerangka hukum pemilu. Semua pengaturan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu harus jelas. Istilahnya predictable prosedur. Dengan catatan, tetap pemungutan dan penghitungan suara tentu adalah tetap bersifat unpredictable result, karena itu berkaitan dengan prinsip, salah satu prinsip dari penyelenggaraan pemilu, yaitu bersifat rahasia. Ketika kita bicara kerangka hukum, apakah hanya hukum yang tertulis? Tentu saja tidak. Ada hukum yang diartikan sebagai asas atau prinsip, ada hukum yang tidak tertulis yang dimaknai sebagai asas. Semua tahapan penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis tentunya, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan accountable. Ini yang perlu dicermati ketika kita ingin mengukur apakah penyelenggaraan pemilu di Indonesia benar-benar demokratis. Dengan adanya putusan MK nomor 90, kerangka hukum tidak hanya berbicara mengenai landasan konstitusional, bagaimana undang-undang itu diterapkan dengan penuh komitmen oleh DPR dan pemerintah, ataupun dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu dan KPU. Kemudian tidak hanya membahas tentang apakah pasal-pasalnya itu konsisten antara yang satu dengan yang lain, apakah harmonis dengan pasal-pasal yang ada dari peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Tetapi dengan adanya putusan MK nomor 90 yang memberi warna pada pemilu 2024 tahun ini, maka ketika kita bicara kerangka hukum, tentunya kita juga harus memastikan apakah kerangka hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini benar-benar bisa mengantisipasi adanya intervensi dari luar. Entah itu intervensi dari penguasa, intervensi politik, bahkan intervensi asing yang mempengaruhi
kualitas demokrasi dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kiranya pemikiran-pemikiran yang singkat dari obrolan singkat kita tentang bagaimana pemilu dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia ini akan memberikan wawasan bagi kita semua, bahkan mungkin akan membuka untuk kita semua melakukan kajian bagaimana penyelenggaraan pemilu ke depan yang lebih demokratis menjawab tantangan yang ada di depan. Entah itu nanti pelaksanaannya bisa dengan menerapkan artificial intelligence atau apapun itu. Yang menjadi kunci di sini adalah memastikan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu itu harus benar-benar memenuhi poin-poin yang tadi disebutkan di atas, termasuk bisa mengantisipasi adanya intervensi dari luar yang menurunkan atau yang mungkin akan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Demikian sedikit pemikiran dari saya untuk semua. Sekali lagi, salam demokrasi.